Hey, hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Adam Cibi di info seputar ojol. Alhamdulillah Adam Cibi kali ini bersama sosok inspiratif di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor. Beliau salah satu penggiat lingkungan hidup yang penuh dengan inspirasi karena beliau telah membuktikan bahwasanya minimal kita sebagai warga negara Indonesia mampu mengelola sampah rumah tangga kita dengan hasil pemikiran dan jeripayah kita sendiri. Tentunya ide kreatif ini, inovasi ini menjadi motivasi buat kita semua. Nah, mau tahu siapa dia orangnya? Ini dia. Saya sudah bersama Kang Buyur. Kang, pagi Kang. Pagi. Gimana kabar Kang? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Ini Kang Buyur, teman-teman. Luar biasa. Beliau adalah salah satu abang saya juga di sini yang menjadi sosok inspirasi buat saya juga karena beliau adalah penggiat lingkungan hidup. Gimana Kang? Hari ini Kang sibuk Kang? Kebetulan lagi agak nyantai Nice. setengah hari ini. Siap. Terus gini Kang, ada mau tanya. Dasar awal atau motivasi awal apa sih Kang yang akan sehingga menciptakan alat ini gitu? Saya termotivasi ketika masyarakat atau kita melihat lingkungan begitu ya dibilang kumuh ya, hampir setengah kumuh, lihat sampah di mana-mana. Seakan-akan masyarakat sedang stuck, kebingungan. Yep. Untuk bagaimana mengatasi sampah, termasuk pemerintah daerah sendiri. Yep. Berteriak-teriak dengan sampah, bagaimana sampah ini mengatasi sampah ini. Di situ saya termotivasi, sebetulnya apa sih yang jadi kesulitan tentang sampah ini, kan gitu. Yep. Ketika kita pikirkan, kita coba, ini yang jadi permasalahan utama itu kan sampah bukan organik. Kalau organik itu walaupun tidak diapa-apakan, dia busuk akan hilang. Yep. Tapi kalau plastik, ini akan jadi permasalahan terus menerus, bahkan menjadi warisan 7 turunan. Betul, bahkan sampai plastik. puluhan tahun baru bisa. Bahkan tidak sampai ratusan tahun itu tidak pernah larut. Wow, jadi sangat Jadi berbahaya buat plastik lingkungan itu Kang ya? paling hanya pecah-pecah, untuk jadi busuk hancur itu tidak bisa. Itu plastik ya Kang? Itu plastik. Nah, sehingga saya coba seperti apa sih susahnya untuk memusnahkan limbah atau sampah plastik ini. Yang betul-betul yang tidak produktif. Yep. Orang kan hanya berpikir yang produktifnya aja. Kayak limbahnya, kayak botol aqua, plastik super, dia bisa ambilin. Tapi sementara yang lain, yang kotor, yang betul-betul menjadi sampah, itu menumpuk. Dan mau dibawa kemanapun, tetap aja. Jadi belum ada solusi tuh Kang? Belum ada solusi. Saya berpikir kalau begini caranya, seluas apapun pemerintah daerah menyediakan lahan untuk tempat pembuangan sampah akhir, maka cepat atau lambat ini tetap aja nantinya akan jadi gunung. Betul. Terus tidak akan pernah cukup, tidak berarti akan cukup. Siap. Dan kita ngebayang tumpukan sampah itu nantinya lahan yang sudah ditinggalkan atau lahan yang sudah tidak terpakai, ketika di bawahnya itu bantalannya plastik semua. Itu mau jadi dibuat apa juga udah nggak bisa. Betul. Lahan itu jadi lahan Tanah udah nggak subur, rusak ya Kang? Udah rusak. Yap. Mau dimanfaatkan lagi nggak bisa. Nggak bisa, buat pemukiman pun nggak bisa. Yap. Jadi harus ada solusi. Harus ada solusi. Kita coba berpikir seperti apa sih. Nah, akhirnya saya coba membuat kecil-kecilan awal. Yap. Nah, ini risetnya berapa tahun nih Kang? Mencoba itu dari tahun berapa? Sebetulnya nggak lama. Saya ini menciptakan alat ini untuk proses sampai betul-betul jadi itu paling juga 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan sudah ketemu. Oh, jawabannya ini. Yep. Sebetulnya untuk cara menghancurnya, cara pembungkusannya sudah ketemu. Cuman bagaimana untuk mengatasi polusinya, karena ternyata begitu saya survei, plastik ketika dibakar itu mengandung 3 unsur kimia. Bahkan saya coba diubah menjadi minyak. Uapnya. Itu bisa jadi minyak tanah, cuman kan tidak efektif. Karena tetap asapnya yang sisanya itu akan keluar membuat polusi. Nah, ini tidak bisa. Ini tetap prinsipnya kita jangan ke
ekonomisnya dulu. Bagaimana sampah ini bisa hilang? Solusinya Bagaimana dulu ya. solusinya? Bagaimana plastik ini bisa hilang? Betul. Bisa musnah, bisa menjadi abu. Nah, kita coba membuat simulator pembakaran. Ya seperti inilah. Di belakang alatnya teman-teman. Jadi di belakang Kang Buyur ini sudah menciptakan alat simulator pembakaran sampah, di mana hasil akhirnya itu asapnya itu berupa asap cair ya Kang. Ya. Nah, jadi ini yang luar biasa buat teman-teman. Kalau kita nabun nih di rumah nih, itu asap kan kemana-mana. Nah, ini kita bisa membakar sampah. Hasil akhirnya itu adalah cair, asap cair, itu luar biasa. Nah, itu idenya awal dari mana sih Kang? Nah, kita prinsipnya gini. Kita ambil dari prinsip kita, kebiasaan kita ngerokok. Nah, Ketika kita ngerokok, kita hisap. siap, Kita hisap, asapnya ditelan. siap. Itu ternyata tidak keluar semua, sekian persen yang keluar, sekian puluh persen itu nyangkut di Ngendap. badan. Wah, Ngendap. ngerokok Nah, dulu bro. coba kita buktikan. Misalkan ngerokok begini. Kita telan, apa yang keluar? Berapa persen nih? Iya. Ya, seberapa banyak tadi yang diisap dan seberapa banyak yang keluar. Nah, di situ akhirnya, oh ternyata harus begini sistemnya. Filosofinya Bagaimana- dari filosofinya rokok. dari rokok. Ngeri teman-teman, Jadi, ngeri. Kalau rokok asapnya menjadi nikotin, maka kalau dia menjadi cairan residu karena luar- racun. Racun luar biasa. Konsep awalnya dari rokok coba Kita teman-teman. berpikir dari rokok, karena kita Rokok boleh- harus bisa nih ya inisiatif kayak gini. kita boleh-boleh Ngeri. aja plastik kita bakar, tapi kita pikir terus asapnya harus sebagaimana supaya tidak mengganggu. Jangan kita berpikir untuk menyelesaikan masalah, maka akan timbul masalah baru. Betul. Nah, kita menyelesaikan masalah betul clear dengan masalahnya semuanya. Betul. Kita coba, ya alhamdulillah sampai seperti dikatain orang gila. Udah kayak orang gila, kebayang gang segini saya sampai nyaris 24 jam nggak mandi, nggak pakai, tapi pikirin harus bisa, prinsip gua harus bisa. Gua nggak boleh kalah sama luar biasa. plastik. Gua nggak boleh kalah sama plastik. Plastik harus hilang dari muka gua. Nah, itu Motivasi saya teman-teman. jawaban. Karena jujur aja kita lucu kan sekarang. Dikeluarkanlah perda. Pengurangan penggunaan kantong plastik. Betul. Hingga akhirnya kita kalau ke supermarket sekarang kalau nggak bawa kantong sendiri, Iya. kadang-kadang kita lupa mau beli Gotong-gotong. apa, kayak orang bego kita belanja. teng gitu. Padahal seapa sih susahnya, sehoror ini kah plastik? Betul. Ternyata tidak. Saya bakar 1 tong itu hanya proses beberapa jam hilang semua udah. Itu sampah semua dicampur Kang. Campur, kita sampah kering, sampah basah. Kenapa? Nabun. Kita prinsipnya gini, kita berpikirnya jangan ada, ya mohon maaf, itu pun ide bagus kayak bank sampah, itu pun bagus. Cuman kan ternyata kan tidak menyerap dengan Tidak secara efektif. efektif. Karena tetap pada endingnya itu dipilah. Yap. Warga suruh milah. Jadi Sekarang- yang jadi pembeda ide dari Kang Buyur ini, sampah itu tidak perlu dipilah Kang ya? Tidak perlu pilah, kita nggak mau Semua bikin pusing. jenis sampah dimasukkan di tong, dibakar, Nah, habis. semua. Hasilnya dari asap cair. Jadi jangan kita membuat satu program terus bikin pusing para ibu rumah tangga. Jangankan orang lain, kita sendiri kalau suruh milah-milah males sampah. Kita masukin kantong, gres, udah mau itu Habis ya, apa kayak. mau isinya Yang apa? penting asal jangan pasir, beling, air, itu aja. Kalau selama sampah, selama itu namanya sampah, kayu apapun Habis. Kalau Bahkan beli kayu nggak, yang teman-teman? banyak, kita karena metode pembakaran ini bisa dibuat berapa macam. Ketika dapat kayu, kita bakar pakai kayu. Nah, kayunya itu nanti kan pembakarannya jadi arang. Nah Kang, kita cerita ambil. sedikit flashback Kang. Dari umur atau dari tahun berapa sih Kang Akang giat lingkungan hidup ini? Giat lingkungan hidup dari kapan Kang? Nah, sebetulnya saya mulai bergerak belum lama, 2019. 2019. Mulai Itu terpanggil. berkecimpung langsung di lingkungan hidup, Ya, fokus Karena melihat melihat situasi. kebetulan pengelola sampah lingkungan nggak bagus, sehingga kita lihat sampah itu berserakan sampai seminggu 2 minggu di rumah orang. Kok seperti ini ya? Oh, ya. Kok jadi kumuh? Kenapa kita tidak punya inovasi coba? Ya memang sih permasalahannya di sini kan menyangkut masalah finansial, Yap. modal awal, pemikiran.
Tapi ya kita coba, alhamdulillah, walaupun sedikit dari awal, dari asal-asalan terus kita terus sekarang sudah mencapai rada lumayan lah. Luar biasa. Jadi ini udah berapa kali inovasi nih Kang? Kalau Sampai ini hitungan cuma 3 kali. 3 kali. Hanya 3 kali inovasi. Ya, penyempurnaan gitu ya. Ini Sampai pun sebetulnya satu kali ini lagi, satu metode lagi. oh. Karena pencucian ini kan baru diubah menjadi sampah cair, Yap. asap cair. Asap cair ini kan belum menyerap sampai 100%. Betul. Ini paling sampai 70%. Yap. Untuk menyerap, untuk diubahnya. Karena dari tekanan ini kan dia masih sempat lepas sekitar 30% ke atas. Berarti harus dioptimalkan lagi gitu ya? Dioptimalkan lagi itu kita nantinya kalau membuat bikin yang lahannya luas, terus ininya buat kapasitas besar itu pakai alat pencucinya. Yap. Jadi sampah jadi asap itu, karena asap itu sifatnya kalau sudah dingin dia akan membeku sendiri, akan jadi menguap sendiri. Betul. Kita pendinginan di dalam. Oh, jadi itu metode untuk asap cair seperti itu Kang ya. Jadi Ya. Asap itu benar-benar diendapkan gitu ya. Diendapkan. Sehingga menjadi cair, jadi endapan. Seperti kita masukin asap ke botol aja, kita endapkan, itu akan hilang, nanti lama-lama jadi cair. Oh, yap. Sama kan? Itu konsep awalnya itu seperti itu, luar biasa teman-teman. Nah, bicara soal mesin Kang, ini kapasitas berapa sih Kang? Kalau kapasitas tergantung kebutuhan, karena kita mesin ini merakit sendiri. Yap. Ya disesuaikan dengan kapasitas. Model kayak ini kita hanya buat sendiri, ya bikin kayak begini. Ya, betul. Oh, dari bisa mulai menyesuaikan. dinamo. Ini kan kalau untuk Tapi minimal untuk solusi buat sampah rumah tangga selesai ya Kang. selesai. Malah mungkin lingkungan sini juga Iya. terbantu. Lingkungan sini pun kalau memang saya mau ambil, cuman karena di sini sudah ada pengelola, saya tidak mau ngutik-ngutik hal itu. Betul. Jadi sebenarnya mesin sesederhana ini bisa untuk solusi sampah rumah tangga pribadi dan lingkungan sekitar. Intinya kita berpikir bagaimana sampah kita sendiri dulu Hilang. Itu aja dulu, selesai. Nice. Karena disebutnya dimulai dari kita dulu. Dimulai dari kita. Selesaikan dari kita dulu. Filosofi rokok Selesaikan dimulai masalah, dari kita. jangan timbul masalah. Betul. Kayak Kedepannya untuk dibesarkan naik terserah. ya mudah-mudahan bisa jadi. Apakah lingkungan mau peduli, apa pemerintah daerah mau respon, Betul. ya monggo. Untuk partai besar ya bicaranya besar lagi. Ya saya rasa sih ini ide yang cukup luar biasa Kang. Satu terobosan di saat kita memang lagi crowded soal sampah. Tidak ada solusi. Karena sedih saya dengar sekarang kayak di Galuga sendiri sudah bermasalah. Yap. Mau pindah untuk Kabupaten Bogor, pindah misalkan satu lokasi itu belum tentu serta-merta diterima sama orang. Betul. Kalau bicara sampah, Betul. tapi kalau bicara abu, Yap. dicari. Betul. Abu saya nggak pernah nyisa, udah penuh 1 tong. Tinggal teriak, "Bang, abu ambil, siap." Oh, dengan Bisa semangat. dimanfaatin lagi abunya Kang. Iya. Abunya itu kalau untuk partai besar, untuk abu misalkan tergantung dari persentase yang kita bakar. Persentasenya apa? Kalau sampah persentasenya misalkan 60% sampah organik, berarti itu akan menjadi pupuk. Tapi ketika sampah itu 67 sampai 70% itu non organik, sampah plastik dan yang lain-lain, maka itu bisa diolah menjadi bata pres. Jadi hasil akhirnya teman-teman ternyata ini nggak cuman menjadi abu aja, tapi ini bisa diolah lagi, bisa dimanfaatkan lagi gitu Kang ya. Untuk pupuk, kalau memang dia itu sampah anorganik, itu bisa untuk bata merah, untuk pembuatan batako. Dan bagus dari bahan plastik keras itu. Ada contohnya. Oh, ini ya harus digalakan teman-teman. Jadi ketika sudah ketemu titiknya, sudah ketemu ininya, sebetulnya sampah ini malah bukan menimbulkan masalah, malah menimbulkan akan menjadi peluang ekonomis, bisnis ya, peluang bisnis. Nah sekarang kalau partai gede, misalkan sampai tontonan yang kita bakar, maka abunya pun akan banyak. Kadang kan gini Kang, kita bikin simpel, saya pribadi nih, mikir simpelnya, saya punya sampah. Gimana caranya sampah saya udahlah nggak usah di rumah. Nah, iya. Dibawa kan gitu. Prinsipnya kan orang semua gitu. Yang penting sampah gua hilang dari mata. Betul. Nggak mikirin itu sampah dibuang kemana, permasalahan di sana. Yang penting gua bayar. Betul.
Gue bayar kok, ngapain gue mikirin yang di sono. Tapi ini jadi solusi loh teman-teman. Andai kita bicara masa depan kan, kita bicara ide ini diterima oleh masyarakat, terutama oleh pemerintah. Ini tentunya yang saya yakinin nggak akan ada lagi butuh lahan-lahan besar untuk pembuangan sampah. Sekarang teorinya begini aja. Tidak usah di pul satu titik misalkan kon itu puluhan ratusan ton bang, sampah itu sekabupaten itu tidak mungkin. Nggak ada yang tidak mungkin kalau kita mau. Banyak cara lain. Sekarang sosialisasikan dari pemerintah daerah ke masing-masing tingkat kelurahan dan desa. Suruh bikin masing-masing. Suruh buatkan pembakaran itu per kelurahan misalkan. Atau per RT lah ya, kapasitas kecil. Kapasitas atau per kelurahan yang enak. Karena kan menyangkut biaya. Per kelurahan sekian. Kalau kita hitung satu kelurahan itu paling satu hari satu truk. Satu truk untuk pembakaran di bawah 6 ton. 5 ton paling banyak. Sampah itu kan nggak kayak pasir. Walaupun lihat banyak juga. Kayak gini-gini kan itu dia menyusut deh ya. Menyusut. Sekarang kita belum lagi ketika nanti kita mau rajin, kita mau pilah lagi misal begitu mau dibakar. Wah ini aqua nih, ini yang bagus nih, pilih silahkan. Tapi sifatnya tidak wajib. Mau dipilah monggo, nggak dipilah masukin ke yang wajib ada dilebur langsung, bakar. Nggak mau lu milah, lebur langsung. Simple. Simple. Jadi kita buat pembakaran ini tidak bikin ribet, tidak harus begini, begitu. Waduh, itu belum kerja aja kita udah pusing. Wah, ujungnya cuma teori nantinya. Nggak jalan, teori doang. Nggak suruh milah, coba kebayang kayak begini misalkan ibu-ibu suruh kayak warung gini suruh milah. Boro-boro milah sampah, ngurusin dagangannya pusing. Kan begitu. Ngapain gua bayar, udah bayar bikin pusing. Sekarang mohon maaf kayak bang sampah itu kan nanti di kilo. Nah sekarang orang apalagi orang sibuk. Boro-boro mikirin gitu. Paling nyuruh orang ngebuang ini. Jadi simpel ya Kang. Nah, justru mesin ini membuat kerjaan kita jadi lebih simpel. Kalau ini sama aja kayak orang ngambilin sampah lewat pakai gerobak, main ambil brek-brek sama kan gitu. Masuk konvoy sama. Nggak ada yang dipilah, semua bisa hancur, semua bisa dilebur. Asal jangan bom aja. Jangan bom, jangan pasir, jangan beling. Air. Itu aja. Oke, Kang Buyur luar biasa nih, benar-benar inspiratif buat kita semua ya, terutama buat teman-teman channel info seputar ojol ya, rekan-rekan Adam Cibi dimanapun berada. Nah, ini kita bicara soal mesin nih Kang. Itu mesin itu awalnya gimana Kang? Proses pembakarannya bisa dijelaskan Kang? Awal proses pembakaran kita membakar itu bagaimana caranya ini supaya habis dan ya kita membuat mesin simulator. Mesin simulator itu ya dibuang, disaring oleh filter. Nah, filter ini yang akan menyaring asap dari tong pembakaran. Dari tong pembakaran dibakar, asapnya itu dialirkan ke filter. Filter itu ada berapa jenis Kang? Atau semakin banyak, misalkan ini pakai 4 atau 6, itu semakin bagus karena semakin banyak putaran dia semakin kehambat terus kehambat di sini. Maka jadi air dingin nanti ujungnya di sini jadi air. Muter baru sisanya keluar. Nah itu ketika putaran itu dari sini kita kunci lagi didinginkan, itu di sini malah banyak lagi jadi airnya, makin kurang lagi kan. Betul, akhirnya efek asap yang dikeluarkan itu lebih kecil ya Kang, lebih minim dan racunnya itu memang sudah habis. Nah ini kan bicara mesin berarti ada cost di situ Kang, ada biaya di situ. Ini untuk biaya sendiri atau costnya sendiri bagaimana Kang? Untuk biaya ya kalau untuk jenis ini aja dari berapa ton sampah kita ngeluarkan biaya berapa gitu Kang perbandingannya? Kita bayangkan kalau sekarang hitungannya kalau saya hitung per truk aja untuk menghabiskan 1 truk sampah 5 ton lah atau 5 ton 8 ton lah 8 ton itu menghabiskan biaya hampir 75 jutaan habis untuk membuat mesin ini. Mesin dengan pokoknya sampai clear itu mesin dengan kapasitas 8 ton sampah per hari per hari itu
luar biasa budget, cuman low budget 75 juta. Kita hitung aja sekarang kalau misalkan sampah Kabupaten Bogor nih, bicara Kabupaten Bogor, sampah itu Kang misalkan per hari itu buang ke sana 80 ton atau 100 ton, tinggal dibagi aja per tungku berapa kapasitasnya. Yap. 8 ton misalkan. Misalkan 100 bagi 8. Yap. Jadi konsepnya tadi dari sebelum sampah itu masuk ke pembuangan akhir, kita sekat dulu di kelurahan-kelurahan ya Kang. Sekat di kelurahan sampai jadi kita kelola. Sekarang misalkan nih kayak Kecamatan Cibinong 13 kelurahan, berarti kita membuat 13 tungku hitungannya. 13 tungku. Kali aja kapasitas mereka misalkan taruh kelurahan kita hitung 8 ton lah. 4 ton lah ya. 4 ton per hari karena sampah itu kenapa jadi banyak? Ternyata ngambilnya itu nggak tiap hari. Betul. Nah, itu dengan kapasitas 4 sampai 8 ton per hari itu cuma menghabiskan dana sebesar 75 juta untuk pembuatan mesin. Nah, untuk operasional sendiri Kang, itu bahan bakarnya menggunakan apa Kang? Bahan bakar kita menggunakan bahan bakar utama bisa pakai oli bekas. Kita diubah menjadi gas. Nah, terus untuk pengganjalnya misalkan kita ada kayu, ada apa? Ya, buat pengganjal dia. Iya, buat pendorong lah ya. Pendorong. Untuk menghemat bahan bakar. Betul. Kayu kita bakar. Nah, untuk 1 tong itu Kang, 1 tong sampah itu habis untuk biaya pembakarannya tuh Kang. Itu berapa Kang? Sekarang diperkirakan kalau 8 ton itu bangsa 50 liter habis. 50 liter oli bekas. Oli bekas. Oli bekas itu 1.500 1 liternya. Berarti cuman 75.000. 8 ton sampah. 8 ton, 75. Biaya bakarnya cuma 75.000. Dahsyat teman-teman. Ngeri. Karena 75.000. Ini kalau dihitung per dapur, ini 1 tong ini hampir 50 dapur. 50 dapur penuh ini. Karena kita hitung 50 kantong, 50 sampah rumah tangga lah ya. 50 dapur rumah tangga. Nah, itu kita beli 8 liter aja bisa dipakai 3 kali bakar. Satu mesin yang Akang punya itu bisa menjangkau 50 rumah sekitar. Dari 50 rumah itu 50 kantong cuman menghabiskan biaya oli bekas itu untuk pembakaran sekitar 3 liter berarti Kang ya. Coba 3 liter aja. Jadi cuman 1.500 kali 3 5.000 perak teman-teman. 50 rumah. Ini Akang ini beli oli bekas 8 liter itu bisa 3 kali. Jadi kebayang nggak? 3 kali bakar. Betapa hematnya operasional ini alat, betapa murahnya pembuatannya, dan benar-benar solusi untuk menghilangkan sampah. Harus pakai oli bekas. Pertanyaan, kenapa nggak bisa yang lain? Ya, lebih bisa. Kita di samping hemat di situ ada satu pemanfaatan penyelamatan. Yap. Gimana oli tuh? Bekas. Oli bekas sekarang ada yang tahu nggak kemana larinya? Oh iya. Kemana larinya itu dibeliin sama orang buat apa? Betul. Kita bukan sujon, ini banyak fakta. Dijadiin oli palsu. Oli literan, oli dioplos seperti itu, akhirnya mendapat kerusakan kena mesin seperti itu. Ya kan? Ya, mesin motor sering rusak bisa jadi oli itu oli bekas sebenarnya. Salah satunya. Yang disuling. Tapi kalau kita perdayakan seperti ini, misalkan 3 kelurahan kita ngadain, per kelurahan, 1 kelurahan semua bengkel rekrut semua olinya. Wow. Kamu Ada harus beli ke saya. Jadi ada efek dominonya lagi nih Kang ya. Akhirnya oli di lapangan kosong. Oli bekas, mereka, betul. para spekulan itu akan kesulitan. Betul. Jadi Karena meminimalisir pemalsuan oli juga. Luar satu. biasa. Ini buat perusahaan-perusahaan oli nih mantap ini. Jadi untuk menghindari pemalsuan oli-oli dari perusahaan-perusahaan Anda bisa dengan alat ini. Kita simpel. Daripada oli bekas itu dikumpulkan yang kita nggak tahu kemana arah tujuannya. Mereka kan ada yang ngepul itu semua. Betul. Bisa jadi oli itu disuling kembali untuk dijual menjadi oli-oli palsu. Nah, daripada ada pemalsuan seperti itu yang nanti berimbas kepada masyarakat, ide Kang Boyo ini luar biasa. Oli itu dimanfaatkan untuk alat bakar, bahan baku, pembakaran, mesin simulator sampah yang biayanya cuma 1.500 perak, teman-teman. 500 per liter. Per liter, sehari itu cuma 2 liter habis.
itu bisa menghilangkan sampah sampai dengan 2 sampai 4 ton ya Kang. Luar biasa. Nah, Kalau sampah seperti ini kayak begini nih, kita bakar paling 15 menit Yap. sampai 20 menit, udah api kita matiin, Ditinggal itu Kang. tinggal aja. Biar api itu di atas tungku ini nanti, karena kan udaranya ditarik. Yap. Nah, jadi gas sendiri dia nanti. Udah tinggalin aja. Tinggal kontrol. Nggak masalah Kang. Tingkat Nggak masalah. keamanannya itu nggak ada. Nggak ada. Karena sudah safety semua. Yap. Tinggal aja di sini. Nggak mungkin ada, nggak mungkin meledak gitu Kang. Nggak ada. Kontrolnya nanti tinggal pegang ini aja. Kalau ini udah dingin berarti sono sudah habis sampah. Asap udah. Tapi tetap nih ya harus jauh dari jangkauan orang ya, karena kan panas sih Kang. Panas nggak terlalu. Nggak terlalu panas. Ya kenapa kita bikin di daerah begini yang notabene Ini jalanan loh teman-teman. Ini jalanan umum loh. bukan rumah. Jalanan ke orang ke sono. Kalau ini membahayakan sudah Betul. seperti apa orang komplain. Jadi ini ramah lingkungan, tidak membahayakan orang sekitar, Suhunya itu yang keluar itu karena kan efisien, nggak efisien, murah. Itu teman-teman. Apalagi coba? Nah, Kang, terakhir Kang, terakhir. Ini udah luar biasa nih kita bicara-bicara sama Akang nih. Motivasinya luar biasa. Ide ini harus dikembangkan kan begitu. Terakhir Kang, harapan Akang. Ya untuk harapan saya sih mudah-mudahan dari dinas lingkungan mau peduli, mau merespon, mau membantu dan mengembangkan bagaimana caranya. Toh notabene pada akhirnya ini kan menolong problem mereka juga. Mereka kalau sudah bisa terselesaikan seperti ini kan nggak pusing, nggak pusing lagi harus nyari tempat di mana, harus bagaimana. Kita tunjukkan. Ini loh caranya. Pemerintah-pemerintah Betul. ke wilayah-wilayah ini loh. Iya, ini bisa jadi pilot project Kang ya. Iya. Yang dimana sampah kan? itu bisa kita kelola dengan baik. Saya pernah dengar ada yang diubah menjadi ini apa? Untuk pembangkitan tenaga nihil, gagal, Wacana, pemiliaran, teori. ini nggak usah miliaran. Sekarang bicara 75 juta, ya kan Kang? bagaimana Bang, ini sampah basah begini, sampah basah masuk, kalau nggak mau masuk sekarang mau diapain? Misalkan kita mau bikin buat efisien lagi, bikin buat biogas, tabung di situ bikin biogas. Untuk apa? Jangan bicara untuk ini itu dulu lah, bicara untuk operasional kita sendiri buat membantu. Biogas ini bisa untuk membakar sampah kita juga. Balik lagi. Nah, jadi Bisa buat bahan bakar sampah. kita. bisa menyelesaikan sampah lagi dari sampah untuk Untuk sampah luar biasa. organisasi kan dari kita untuk kita. Ya, ini dari sampah untuk sampah. Luar biasa teman-teman. Ini trademarknya ini loh, dari sampah untuk sampah. Karena Kita satu ngelola ya, sampah prinsipnya. menjadi biogas. Biogas itu kita bisa kelola lagi untuk menghilangkan sampah sebagai bahan bakunya. Luar biasa. Nggak usah cerita untuk warga lah, untuk ini nggak usah dulu. Dari sampah untuk sampah aja dulu. Jadi kita sederhanakan Kang bahwa untuk masalah sampah ini tidak perlu banyak konsep dan teori. Nah, terlalu banyak Cukup teori kita mah, Bu. mulai dari diri kita. Begitu Kang? Iya, mulai dari diri kita tunjukkan dulu. Jadi bicara fakta. Jangan bicara orang mimpi, menghayal banyak teori, jadi kagak. Ya, walaupun pernah dicap orang gila. Iya, walaupun cap orangnya nggak apa-apa. Terus yang penting endingnya teman-teman, bahwa ide kita itu bermanfaat untuk orang banyak. Terserah orang mau bilang kita apa. Terus ini sosok Kang Buyur, dari filosofinya sebatang rokok yang dia hisap, yang beliau hisap, menjadi sebuah konsep yang bermanfaat untuk orang banyak, bahkan untuk pemerintah menjadi solusi ini dari sebatang rokok filosofi. Itu dia. Baik, mungkin itu Kang Buyur pertemuan kita saat ini. Nanti mungkin Adam minta izin buat kita lihat operasional pembakarannya seperti apa. Jadi buat teman-teman channel info seputar Rojo, rekan-rekan Adam Cibi dimanapun berada, poin utama hari ini adalah bahwa kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kita ketika kita mau berusaha, berinovasi, dan mengembangkan apa yang ada dalam ide pikiran kita. Kang Buyur, sosok inspiratif dari Cibinong, Kabupaten Bogor, telah membuktikan bahwasannya problematika sampah rumah tangga itu tidak semengerikan seperti apa yang diopinikan. Tetapi
bisa disederhanakan bahwasannya sampah-sampah yang kita kelola, sampah-sampah yang kita keluarkan, minimal kita bisa kelola itu dengan baik dan tidak berdampak kepada lingkungan. Justru ini berdampak positif untuk masyarakat sekitar. Begitu Kang ya? Adam, makasih banyak buat Kang Buyur atas waktunya. Next kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan ide kreatif Akang bisa diduplikasi oleh orang banyak. Dan mudah-mudahan harapan dari Adam juga agar pemerintah terbuka pikirannya, terbuka matanya, mendengar ide ini dan bisa segera langsung berdiskusi dengan Akang. Mudah-mudahan akan menjadi sosok yang Amin. menjadi inspiratif buat kita semua dan solusi buat pemerintah Kabupaten Bogor. Terima kasih, salam dari saya Adam Cibi bersama Kang Buyur, warga Kabupaten Bogor, Cibinong, dengan penuh inspirasinya membuat simulator pembakaran sampah dengan efisien dan ramah lingkungan tanpa mengeluarkan asap yang begitu banyak, menjadi asap cair. Luar biasa. Jadi see you, sampai jumpa di lain kesempatan. Untuk teman-teman yang mau bertanya, mau menyampaikan, silakan di komen di bawah. Yang butuh untuk akses langsung ke Kang Buyur, silakan komen di bawah. Nanti bisa dengan Adam dampingi ke sini. Mau silakan berdiskusi, mau apapun. Nah, karena Adam juga banyak belajar dari beliau tentang pengelolaan sampah dan tentang lingkungan hidup. Ya, sekian dari Adam Cibi. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Thank you, Kang.